Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan semangat belajar tentunya. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai materi transformasi peubah acak dengan mata kuliah pengantar statistika dengan Ibu Reski Ramadana, SPD, MPD. Nah, sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Ade Reski sebagai pemateri kedua dan Jerin Oktavera sebagai pemateri ketiga, serta saya sendiri Reonita Martutami sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nah, teman-teman, adapun topik pembahasan kita kali ini ialah 1. Definisi transformasi peubah acak. 2. Transformasi peubah acak diskrit. Yang 3. Transformasi peubah acak kontinu. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus perlu tahu apa sih transformasi peubah acak itu? Transformasi peubah acak adalah teknik penentuan fungsi peluang dari suatu peubah acak atau semua kejadian atau peluang eksperimen. Nah, transformasi peubah acak itu sendiri terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ialah transformasi peubah acak diskrit dan kelompok kedua ialah transformasi peubah acak kontinu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari teman kita, Muhammad Ade Reski. Pada Muhammad Ade Reski, persilahkan. Baik, terima kasih pada Reonita. Di sini selanjutnya kita akan memasuki transformasi peubah acak diskrit, yang mana memiliki definisi. Yang pertama, jika diketahui peubah acak X dengan fungsi masa peluang yang dituliskan dengan nilai f kecil x, yaitu fungsi dalam variabel x yang nilainya sama dengan peluang dari peubah acak x yang bernilai sama dengan X untuk nilai X yang berada pada interval min tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Selanjutnya yang kedua, jika diketahui sebuah fungsi X sama dengan G dalam variabel X adalah hasil transformasi dari X, maka dapat dituliskan fungsi masa peluang dari peubah acak Y yang dinotasikan F dalam kurung Y sama dengan nilainya sama dengan peluang dari peubah acak Y yang bernilai sama dengan Y kecil atau sama dengan sigma dari peluang X kapital sama dengan X kecil, di mana nilai X-nya adalah elemen dari fungsi interval dalam variabel Y, atau dapat juga dituliskan dengan notasi sigma fungsi dalam variabel X, di mana batasannya adalah X elemen G interval dalam variabel Y. Nah, hasil transformasinya di sini adalah peubah acak Y sama dengan GX yang mempunyai fungsi masa peluang
F dalam kurung Y kecil untuk nilai Y dari min tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Nah, pada transformasi peubah acak diskrit, ruang sampel dari peubah acak X-nya dipetakan menjadi ruang sampel untuk peubah acak Y-nya dengan menggunakan fungsi G, sehingga diperoleh sifat fungsinya adalah 1:1. Jika sifat fungsinya 1:1, maka fungsi masa peluangnya menjadi peluang dalam kurung Y kapital sama dengan Y kecil sama dengan peluang dalam kurung X kapital sama dengan X kecil. Kemudian untuk sifat yang kedua, yaitu bersifat 2:1, seperti yang digambarkan relasi fungsi berikut ini, yang mana di sini ada X1 kemudian X2. Jadi setiap anggota dari peubah acak X dipetakan ke satu dari anggota peubah acak Y. Untuk mencari fungsi masa peluang dari fungsi yang bersifat 2:1 dapat dicari dengan formula berikut ini yang terlihat di bawah. Kemudian untuk sifat fungsi yang ketiga yang bersifat dari n/1, jika kita gambarkan, maka di sini ada X1 kemudian X2 sampai dengan Xn yang dipetakan satu anggota dari ruang sampel Y. Maka untuk mencari sifat fungsi n/1 dapat cari dengan formula berikut seperti di bawah ini. Perhatikan jika untuk mencari sifat fungsi 2:1 dan n/1, yaitu dengan menjumlahkan hasil penjumlahan dari masing-masing peubah acaknya. Sehingga di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi G dapat merupakan fungsi 1:1 atau 2:1 atau dan n/1. Ya, baik, di sini kita memasuki contoh soal di mana peubah acak fungsi dengan fungsi masa peluang seperti yang terlihat yang digambarkan di sini. Terus tentukan fungsi peluang dari Y sama dengan G X sama dengan 2X kurang 1. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu nilai dari ruang sampelnya. Terlebih dahulu kita cari ruang sampel X-nya yang diketahui dalam soal X sama dengan 1, 2, 3, 4. Nilai dari masing-masing X ini ditransformasikan menggunakan fungsi G sehingga menghasilkan ruang sampel Y-nya adalah, jika kita buat dalam tabel bantu yang disebut tabel peluang seperti terlihat pada gambar. X nilainya 1, 2, 3, 4 dan di bawahnya nilai fungsi dari G X sama dengan 2X min 1. Sehingga untuk mencari nilai fungsi ini kita mensubstitusikan dari X1 disubstitusikan dengan nilai G itu dikali 1 dikali 2 dikurang 1 sehingga dapatnya 1. Selanjutnya nilai X dari 2 dikali 2
dikurang 1 dapatnya 3. Selanjutnya dari X3 dikali 2 dikurang 1 dapatnya 5. Dan terakhir yaitu 4 dikali 2 dikurang 1 dapatlah hasilnya 7. Sehingga kita bisa lihat bahwa Gx ini merupakan fungsi Y, sehingga bisa kita tuliskan hasil transformasi anggota peubah acak menggunakan fungsi G memperoleh ruang sampel Y-nya adalah 1, 3, 5, 7. Sehingga dapat kita lihat pada gambar berikut bahwa dapat kita simpulkan G bersifat 1 ke 1, sehingga Y sama dengan G variabel X sama dengan 2X min 1, Y sama dengan 2X plus 1, sehingga X sama dengan Y plus 1 per 2 merupakan nilai dari fungsi G inverse variabel Y. Kemudian pada soal fx yang memiliki nilai 0,2 untuk x sama dengan 1 dan 4, 0,3 untuk x sama dengan 2 dan 3, dan 0 untuk x lainnya, maka f variabel y sama dengan fungsi x kapital sama dengan x kecil, fungsi x sama dengan G inverse dalam variabel y. Fungsi y sama dengan 1 sama dengan p dalam kurung x sama dengan G inverse 1 yang memiliki nilai 1, dan P Y sama dengan 1 peluangnya adalah 0,2. P Y sama dengan 3 sama dengan P dalam kurung X sama dengan G inverse yang memiliki nilai 3, yaitu sama dengan 2. Dan dapat kita lihat seterusnya ini, sehingga untuk fungsi masa peluang untuk peubah acak Y f Y 0,2, Y sama dengan 1 dan 7, dan 0,3 sama dengan Y sama dengan 3 dan 5, dan 0 untuk Y lainnya. Mungkin sekian ya saudara-saudara, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cirin Octavera. Saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi peubah acak kontinu. Perhatikan teorema berikut. Misalnya X11 itu antara nilai peubah acak X dan peubah acak Y, sehingga nilai peubah acak Y sama dengan fungsi U dalam X, mempunyai jawaban tunggal untuk peubah acak X dan peubah acak Y. Misalnya X sama dengan W dalam Y, maka distribusi peluang Y dinyatakan oleh GY sama dengan fungsi buka kurung W dalam Y, dengan J sama dengan fungsi W dalam Y, dan dinamakan Jacobi transformasi. Bagaimana mencari fungsi kepekatan peluang dari Fy
jika diketahui fungsi kepekatan peluang dari peubah acak X. Nah, yang pertama kita harus menentukan peubah acak X dengan fungsi kepekatan peluang fx x kontinu pada X. Lalu yang kedua, peubah acak Y sama dengan Gx, di mana G itu fungsi monoton naik atau turun. Yang ketiga, misalkan G inverse mempunyai turunan pertama yang kontinu pada Y, menjadi maka fungsi kepekatan peluang untuk peubah acak Y adalah sebagai berikut. Kasus fungsi Y sama dengan Gx yang monoton naik atau turun. Nah, perhatikan. Gx dapat dikatakan monoton naik jika dgx per dx itu nilainya lebih dari 0. Sedangkan Gx jika dapat dikatakan menurun, monoton turun jika dgx per dx itu kurang dari 0. Nah, supaya kita bisa memahami mengenai transformasi peubah acak kontinu ini, berikut contoh soalnya. Peubah acak X dengan fungsi kepekatan fx sama dengan 2x untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 1, dan 0 untuk x lainnya. Maka tentukanlah fungsi kepekatan peluang dari Y sama dengan Gx sama dengan 3x tambah 1. Nah, di sini untuk yang pertama, sesuai syarat tadi, kita harus menentukan peubah acak Y dengan fungsi kepekatan fx kontinu pada X. Caranya yaitu kita cari dulu batasan untuk X. Batasan untuk X terdapat pada soal ini, yaitu 0 sampai 1. Maka untuk X nilainya 0 dan 1. Kemudian kita masukkan untuk fungsi Y yaitu 3x tambah 1. Maka batasannya kita masukkan nilai X jika X nya sama dengan 0, maka fungsi Gx nya sama dengan 1. 1 ini didapatkan dari 3 dikali 0 ditambah 1. Kemudian jika nilai X nya sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 4. 4 ini didapatkan dari 3 dikali 1 ditambah 1. Maka sudah kita temukan untuk batasan Y yaitu 1 dan 4. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua, kita harus bisa membuktikan apakah fungsi tersebut bersifat naik atau turun, monoton naik atau turun. Maka kita masukkan nilai untuk X sama dengan 0 yaitu 1. Sedangkan untuk nilai X sama dengan 1, maka nilainya Y-nya itu adalah 4. Maka jika kita gambarkan kurvanya itu naik, sehingga terbukti bahwa G bersifat naik monoton. Maka selanjutnya kita mencari inverse dari Gx, kemudian mencari turunan pertama yang kontinu pada Y, sehingga Y sama dengan Gx sama dengan 3x tambah 1. Y sama dengan 3x tambah 1, maka X sama dengan Y dikurang 1 per 3. Itu untuk nilai G inverse. Selanjutnya kita mencari FKP bagi peubah acak Y. Fy sama dengan Fx G inverse dikali
D G inverse terhadap kontinu pada Y. Maka pada soal tadi kita ketahui bahwa Fx-nya yaitu 2x, maka kita masukkan di sini 2. X-nya kita masukkan Y dikurang 1/3, maka untuk nilai DG inverse terhadap Y yaitu mutlak 1/3. Kemudian sama dengan 2/9 kali Y dikurang 1. Maka FKP bagi peubah acak Y yaitu Fx Y sama dengan 2/9 Y dikurang 1 untuk Y yang memiliki batasan 1 sampai 4 dan 0 untuk Y lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa transformasi peubah acak adalah teknik penentuan fungsi peluang dari suatu peubah acak atau semua kejadian atau peluang eksperimen. Transformasi peubah acak terbagi menjadi 2, yakni transformasi peubah acak diskrit dan transformasi peubah acak kontinus. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.